Selamat pagi yang terhormat kepada guru penguji, guru pendamping, serta teman-teman kelas 10 dan 11 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari kelas 11-2 yang beranggotakan saya sendiri Evelyn Yang, Albert Jonathan, Andrew Anata Pindika, Bonglina, Stanley Taikalib, dan Julian Yang. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Hubungan Keanekaragaman, Dominasi Jenis, dan Kelimpahan Moluska jenis Gastropoda dengan kerapatan vegetasi mangrove di ekosistem mangrove Pulau Sangiang. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Albert Jonathan. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian rumusan masalah. Untuk yang pertama, apa hubungan dari keanekaragaman Gastropoda terhadap kerapatan vegetasi mangrove di ekosistem mangrove Pulau Sangiang. Yang kedua, apa hubungan dominasi jenis Gastropoda dengan kerapatan vegetasi mangrove di ekosistem mangrove Pulau Sangiang. Yang ketiga, apa hubungan kelimpahan Gastropoda dengan kerapatan vegetasi mangrove di ekosistem mangrove Pulau Sangiang. Yang keempat, apa hubungan secara simultan maupun parsial antara keanekaragaman, dominasi jenis, dan kelimpahan Gastropoda dengan kerapatan vegetasi mangrove di ekosistem mangrove Pulau Sangiang. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah menguji semua pertanyaan yang ada di rumusan. Penelitian ini kami lakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 di Pulau Sangiang, tepatnya di utara Tembuyung, pada jam 12.00 sampai 14.45 WIB. Alat yang kami gunakan untuk mengambil data ini ada tali rafia, pipa PVC, meteran, nampan, kunci determinasi dan identifikasi genus, sarung tangan, sepatu bus, soil meter, pH meter, dan termometer. Untuk desain sampling yang kami gunakan adalah metode transect line, yaitu kedua stasiun dibuat tegak lurus di tengah hutan mangrove dengan ukuran stasiun 5x5 meter dengan jarak antaranya 25 meter. Moluska yang dikoleksi adalah Gastropoda epifauna, arboreal, dan infauna yang terdapat di dalam plot ukuran 1x1 meter yang berjumlah 4 pada setiap stasiunnya. Untuk variabel yang kami gunakan ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu untuk variabel independennya ada keanekaragaman, dominasi jenis, dan kelimpahan Gastropoda. Untuk variabel dependennya ada kerapatan vegetasi mangrove. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah analisis regresi logistik biner, yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi multivariat untuk menguji hubungan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, selanjutnya adalah hasil observasi kami terhadap 4 variabel. Yang pertama adalah kerapatan mangrove sebagai variabel dependen atau Y. Untuk rumus dan kriterianya dapat dilihat di sebelah sana. Dan berikut adalah tabel data kami. K bernilai 1 atau 0 sehingga dapat dikategorikan sebagai sangat padat. Selanjutnya adalah keanekaragaman Gastropoda sebagai X1 atau variabel independen pertama dengan rumus menggunakan indeks nominal dan kriteria sebagai berikut. Untuk tabel datanya, sebagian besar dikategorikan sebagai sedang atau rendah, sedang berjumlah 5 plot dan rendah berjumlah 3 plot. Selanjutnya adalah dominasi jenis Gastropoda sebagai variabel independen kedua dengan rumus indeks dominasi Simpson dan kriteria sebagai berikut. Untuk tabel datanya dapat dilihat di sebelah kanan. Sebagian besar tidak ada dominasi sama sekali, kecuali di stasiun 2 plot 4 yang memiliki dominasi oleh Nasarius SP. Yang terakhir adalah kelimpahan Gastropoda sebagai variabel independen ketiga dengan rumus sebagai berikut. Untuk tabel datanya dapat dilihat di sebelah kiri. Kelimpahan Gastropoda paling banyak terdapat di stasiun 1, plot 1 dan 2 dengan jumlah 15 buah, dan paling sedikit di stasiun 2, plot 1 dan 3 di jumlah 9. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data yang kami gunakan. Karena kami menggunakan regresi logistik biner, maka kami melakukan pengkodean. Kode 0 diberikan untuk area yang tidak memiliki tegakan mangrove sama sekali, dan kode 1 kami berikan untuk area dengan tegakan mangrove. Nah, langsung saja kita akan melakukan pemodelan. Nah, pada pemodelan pertama, kita akan melakukan pemodelan pada variabel Y sebelum variabel X itu masuk untuk mengetahui apakah model tersebut sudah memenuhi uji. Nah, di sini kita bisa lihat pada iteration history. Nah, kita lihat bahwa dia itu iterasinya hanya 1 kali, dan ini menggambarkan bahwa
buah SPSS itu sudah mampu memberikan parameter yang stabil sehingga hasil iterasi berikutnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan sehingga hasil interpretasi ini bisa digunakan. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam classification table. Di sini dilihat bahwa persentase sebenarnya adalah 50%. Karena tadi kode 0 itu yang tidak memiliki tegakan mangrove ada 4 dan area yang memiliki tegakan mangrove itu juga ada 4 sehingga persentasenya 50%. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam blok 1 yaitu pemodelan setelah kita memasukkan variabel X. Di sini kita bisa lihat pada omnibus test of model coefficient pada chi-square 1,269 dengan signifikansi 0,736 yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa sebenarnya variabel independen itu tidak memiliki perbaikan atau pengaruh yang signifikan pada variabel Y atau variabel dependent. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada hasil model summary di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada nilai min 2 log likelihood-nya sebesar 9,821 setelah kita masukkan variabel X. Kalau sebelumnya, boleh? Nah, sebelum dimasukkan variabel X, dia itu nilainya hanya 11,090. Nah, jadi sebenarnya min 2 log likelihood ini menggambarkan error atau kesalahan. Nah, bisa kita lihat setelah dimasukkan variabel X itu nilainya berkurang, artinya ada perbaikan. Lalu dilanjutkan. Ya, baik. Lalu di paling bawah itu tadi ada Hosmer and Lemeshow test, yaitu nilai signifikansinya di atas 0,05. Nilainya itu 0,264 lebih besar dibandingkan 0,05. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya modelnya itu sudah sesuai dengan data, namun tetap tidak bisa menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, lalu kita kembali ke model summary nih. Jadi tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa variabel independennya itu tidak berpengaruh secara signifikan. Bisa dilihat juga di sini berdasarkan Cox and Snell R-square dan juga Nagelkerke R-square. Jadi persentase pengaruhnya itu hanya sebesar 14,7 sampai 19,6%. Nah, boleh selanjutnya? Oke, ini kita langsung masuk saja ke classification table. Bisa dilihat persentase sebenarnya itu sebesar 62,5%, menggambarkan keakuratan model ini dalam menjelaskan total kasus yang ada pada model ini. Jadi tingkat akurasinya itu termasuk sedang, tidak tertinggi maupun tidak rendah. Dan langsung saja kita masuk ke hasil akhirnya. Di sini variables in the equation untuk mengetahui apakah mereka memiliki pengaruh. Nah, pada X1 yaitu keanekaragaman gastropoda bisa kita lihat nilainya itu di sini ada negatif dan XP-nya itu juga di bawah 1 sehingga dia itu memiliki hubungan yang negatif. Jadi semakin rapat semakin beragam artinya semakin tidak rapat. Lalu untuk dominansi jenis dia memiliki hubungan positif dan kelimpahan gastropoda juga memiliki hubungan yang positif. Artinya semakin dominan dan semakin melimpah maka semakin rapat juga mangrove-nya. Namun perlu kita perhatikan di sini pada nilai signya pada ketiga variabel ini nilai signya di atas 0,05 sehingga artinya model ini belum kuat. Nah, dan juga sesuai juga kan dengan hasil interpretasi pada tes-tes sebelumnya yang menggambarkan bahwa dia itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, untuk menjawab masalah itu, kami merasa kami perlu melakukan penjelasan secara konservatif. Jadi kami mencoba menggunakan pendekatan secara ekologis untuk menjelaskan ini karena uji statistiknya tidak bisa kuat. Nah, untuk hal itu saya serahkan kepada Julian ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Mina. Sekarang saya akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian kelompok kami. Nah, dari penelitian yang terdahulu, kami menemukan bahwa ternyata ada hubungan positif antara kerapatan vegetasi mangrove dengan dinamika komunitas gastropoda. Nah, hubungan ini itu ternyata tidak muncul di dalam semua penelitian itu. Dan kami menemukan kalau misalnya terdapat banyak faktor lain, contohnya seperti faktor fisik, faktor substrat, dan juga faktor habitat yang ternyata memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan dibandingkan kerapatan vegetasi mangrove itu sendiri. Nah, secara teoritis, semakin rapat vegetasi mangrove itu berarti keberagaman dari mikrohabitat juga semakin meningkat. Mikrohabitat ini meliputi serasah, akar, dan juga kondisi dari sedimen lingkungan tersebut. Dan di mana ketika kompleksitas dari faktor-faktor tersebut itu meningkat, maka otomatis kelimpahan dan dinamika gastropoda juga ikut meningkat. Di sini kita juga bisa tahu kalau misalnya ternyata pola ideal ini itu tidak ditemukan di penelitian yang kami lakukan, yaitu di Utara Tembuyung. Berarti di lokasi penelitian kami tidak terdapat
logika itu. Dan di sini kami telah melakukan riset pustaka dan kami menemukan 3 kemungkinan utama. Yang pertama di sini ada struktur vegetasi yang terlalu homogen, kedua itu spesies dominan yang sudah berada pada kondisi optimal, dan yang terakhir itu kelompok Gastropoda arboreal yang tidak bergantung pada kerapatan. Baik, akan saya simpulkan secara singkat. Jadi, analisis logistik biner ini menunjukkan bahwa keanekaragaman dominasi jenis dan kelimpahan gastropoda tidak memiliki hubungan ekologis dengan kerapatan vegetasi mangrove. Absennya relasi ini mengindikasikan bahwa struktur vegetasi mangrove bukanlah faktor utama dalam konfigurasi komunitas gastropoda, sehingga mungkin variabel atau faktor lingkungan lainnya memegang pengaruh yang lebih besar. Selanjutnya, di sini ada dokumentasi kelompok kami selama penelitian. Terdapat gambar-gambar berupa menuju ke pulau. Ya, baik. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian kami. Kepada guru penguji dan teman-teman kelas 10 kami izinkan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Baik, kepada penguji kami persilahkan untuk bertanya.